Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Singkat cerita, di hari berikutnya, Rudy dan istrinya pergi ke suatu tempat. Ya, ini kita mau kemana? Kok lewat tempat sepi kayak gini? Kita mau ke rumah teman ayah dulu, Bun, yang di kabupaten. Mau ngapain kita ke sana? Ya, silaturahmi, Bun. Sekalian ada urusan sedikit. Ini kan gua. Mau ngapain kita di sini ya? Udah, tenang aja, Bun. Bunda ikuti aja apa kata kuncinya nanti. Jadi mereka ini ya yang mau melakukan ritual. Iya, Mbah, betul. Ketika itu, mereka semua melakukan ritual dengan dipandu oleh kuncen. Namun tak lama kemudian, muncul sosok perempuan bertari dengan pakaian kebaya. Kemudian sosok tersebut memberikan bunga kamboja kepada istri Rudy dan mengelus-ngelus perutnya. Ibu kok nggak ngabarin sih kalau mau kemari? Tadi kesini naik apa, Bu? Tadi ibu naik angkot kesininya, pengen ketemu cucu ibu. Walah, anak-anak di kamar, Bu. Masih tidur. Biar aku bangunin dulu, Bu. Gak usah, biarin aja dia istirahat, jangan diganggu. Lah kabar suamimu gimana, Wi? Masih kerja di perusahaan swasta itu? Masih, Bu. Cuma sekarang aku nggak tahu dia lagi di mana. Maksudnya gimana, Wi? Jadi gini, Bu. Suamiku pergi dari rumah, Bu. Udah 3 hari nggak pulang. Loh, ada masalah apa emangnya kamu sama suamimu? Sebelumnya kami sempat berantem cekcok, Bu. Gara-garanya uang gajian dia sering dipakai buat main judi online, Bu. Judi online? Dari mana kamu tahu, Wi? Dia main judi online? Iya, Bu. Ketahuannya pas HP-nya aku cek ada notifikasi dari aplikasi game judi, Bu. Ada-ada aja. Udah tahu istrinya lagi hamil tua, kok duitnya malah dipakai main judi? Bukannya ditabung, kek, buat masa depan anak? Aku pengennya juga kayak gitu, Bu. Uangnya ditabung buat anak, tapi pas dikasih tahu, dianya malah marah-marah. Kalau suamimu kayak gitu, udah nggak usah dipertahanin. Itu namanya suami yang nggak bertanggung jawab. Masa anak istrinya ditelantarin kayak gini? Ya sebenarnya niatku kemarin cuma nasihatin dia, Bu, biar bisa berubah. Percuma orang kayak gitu kamu nasihatin. Orang-orang seperti itu nggak bakal bisa berubah. Soalnya udah jadi watak atau karakternya. Terus aku harus gimana, Bu? Ya saran ibu tadi, tinggalin aja suami kayak gitu. Cari aja yang lebih baik dari dia. Kayaknya aku belum bisa, Bu. Anak-anakku masih kecil, masih butuh sosok seorang ayah. Ya itu terserah kamu. Ibu cuma ngasih saran yang terbaik menurut ibu. Tapi kalau kamu milih untuk bertahan, ya kamu harus sabar. Anggap saja ini cobaan orang berumah tangga. Iya, Bu. Makasih atas nasihatnya. Ayah. Halo, Bun. Iya, halo ya. Bun, ayah mau minta maaf masalah yang kemarin. Ayah akui, ayah udah nyusahin bunda sama anak-anak. Iya, nggak apa-apa ya. Bunda maafin kok, selama ayah mau merubah kebiasaan buruk. Iya, Bun, ayah janji, kali ini ayah nggak bakal ngecewain bunda sama anak-anak lagi. Bunda juga minta maaf ya, sering ngomel-ngomel terus ke ayah. Nah, ayah sekarang lagi di mana? Sekarang ayah lagi di rumah temen, Bun, di daerah kabupaten. Walah, kapan pulang ke rumah ya? Anak-anak nanyain terus ini, ayah kemana? Mungkin besok, Bun, ayah baru bisa pulang ke rumah. Soalnya ini masih ada urusan bentar di rumah temen. Oh gitu, ya udah ya, udah tunggu. Iya, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya ayah sadar juga dengan kesalahannya. Tapi, mimpi apa ya aku semalam? Kok tiba-tiba ayah bisa berubah kayak gitu? Keesokan harinya, Rudy akhirnya pulang setelah beberapa hari meninggalkan rumah. Ayah kok lama banget gak pulang? Ayah kemana aja? Maaf ya, Dek. Ayah sibuk kerja. Banyak hal yang harus ayah urus. Aku kangen ya. Aku nungguin ayah tiap malam loh. Iya, Dek. Ayah juga kangen sama kamu. Ini ayah bawakan makanan kesukaan adik. Apa ini ya? Ini donat kesukaan adik. Yeay, donat. Makasih ya. Bun, aku mau ngomong sebentar sama kamu, Bun. Iya ya, mau ngomong apa? Besok, habis maghrib, ayah mau ngajak bunda ke suatu tempat.
Mau ngajak kemana ya? Mau ngajak makan-makan? Ada deh pokoknya, nanti Bunda juga tahu sendiri kok. Ya intinya, Ayah pengen nepati janji untuk membahagiakan Bunda sama Dedek. Singkat cerita, di hari berikutnya, Rudi dan istrinya pergi ke suatu tempat. Ya, ini kita mau kemana? Kok lewat tempat sepi kayak gini? Kita mau ke rumah teman Ayah dulu Bun, yang di kabupaten. Mau ngapain kita ke sana? Ya silaturahmi Bun, kalian ada urusan sedikit. Gimana Sir, semuanya udah siap? Tenang aja Rud, semua udah aku siapin. Kita tinggal berangkat aja ke lokasi. Kamu sama istrimu nyantai aja dulu. Pasti kan capek habis perjalanan jauh. Oh iya Sir. Kita mau kemana lagi ya habis ini? Anu Bun, habis ini kita mau ke tempat seseorang Bun. Soalnya sebelumnya udah janjian. Jauh nggak tempatnya ya? Deket kok Bun, cuma 10 menitan kalau jalan kaki dari sini. Setelah istirahat sejenak, Basir, Rudi, dan istrinya berangkat ke sebuah tempat yang sudah direncanakan. Ya, apa nggak salah jalan ini? Kok kita lewat kebun-kebun kayak gini? Enggak kok Bun, enggak salah jalan. Ya emang jalannya lewat sini. Sebenarnya kita mau kemana sih ya? Aku kok jadi khawatir. Aku kan lagi tua ya. Enggak apa-apa Bun, aman kok. Bentar lagi juga nyampe. Ini kan gua. Mau ngapain kita di sini ya? Udah, tenang aja Bun. Bunda ikuti aja apa kata kuncinya nanti. Jadi mereka ini ya yang mau melakukan ritual. Iya Mbah, betul. Kenalin, saya Mbah Mijan, kuncen daerah sini. Dan tempat ini adalah gua keramat yang biasa dipakai untuk ritual ataupun bertapa. Nanti saya akan pandu kalian untuk masuk ke dalam gua. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu untuk ibunya, nanti pas di dalam gua, kalau ada yang ngasih bunga kamboja, tolong diterima aja ya. Iya mbah. Baik, kalau begitu, mari ikuti saya dari belakang. Ya, guanya di sini kok kayak bau bunga sama kemenyan. Kepalaku pusing ya, kalau nyium bau wangi-wangian. Ayo balik ya. Tahan Bun, jangan balik dulu. Ritualnya sebentar kok, gak lama. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Nanti kita semua akan ritual di sini. Dan kalian ikuti aja apa yang saya ucapkan. Baik Mbah. Ketika itu, mereka semua melakukan ritual dengan dipandu oleh kuncen. Namun tak lama kemudian, muncul sosok perempuan bertaring dengan pakaian kebaya. Kemudian sosok tersebut memberikan bunga kamboja kepada istri Rudi dan mengelus-ngelus perutnya. Singkat cerita, selesai ritual, Rudi dan istrinya pulang ke rumah. Waktunya bersih-bersih rumah ini. Loh, ini duit siapa? Kok ada di lemari? Banyak banget lagi duitnya. Ya, sini ya. Ayah, cepetan ke sini. Ini ada duit banyak banget di lemari. Kenapa Bun? Kok teriak-teriak manggil ayah? Lihat ya, duitnya banyak banget di lemari. Kalau uangnya sebanyak ini, kita bisa beli perhiasan ya. Bisa mobil baru juga. Tapi, ini duit siapa ya? Kok tiba-tiba aja ada di sini? Udah, beresin aja Bun uangnya. Anggap aja itu uang kita. Saat itu, perasaan Dewi campur aduk antara bingung dan senang karena melihat duit yang begitu banyaknya. Namun anehnya, uang tersebut tak habis-habis meski terus-terusan dipakai belanja. Bahkan semakin hari, uang tersebut bertambah banyak dengan sendirinya. Bu Tati, lihat nggak kemarin Bu Dewi bawa mobil baru, warnanya mencolok banget ya, merah menyala gitu. Iya, Bu Rina, saya juga lihat. Saya pikir mobil orang lain. Ternyata mobil barunya Bu Dewi. Tapi hebat juga ya, bisa beli mobil baru yang harganya ratusan juta. Ya mungkin belinya nyicil Bu, mana mungkin Bu Dewi mampu beli mobil cash. Lah wong suaminya aja kayak gitu, banyak hutang di mana-mana. Ya juga, yang penting bisa kayak dulu. Urusan bayar mah belakangan. Yang penting kan kelihatan mewah dari luar. Betul Bu, tapi ya saya pribadi sih lebih tenang naik motor aja, nggak ribet mikirin pajak sama servisnya. Bu, itu orangnya datang Bu.
Bu Dewi, mau belanja, Bu? Iya Bu, ini mau belanja. Kok mobil barunya nggak dipakai, Bu? Enggak Bu, masa ke warung deket sini aja pakai mobil? Oh, emangnya Bu Dewi dapat duit dari mana? Kok bisa sampai beli mobil? Ya duit dari hasil kerja keras suami saya lah Bu. Masa duit hasil ngutang? Kan saya belinya cash. Aduh, perutku kok rasanya nggak enak banget. Gak biasanya kayak gini. Sejak kejadian di gua itu, aku kok jadi khawatir terus ya sama kondisi janinku ini. Ya, ayah, cepetan kesini ya. Loh Bun, kenapa? Kok duduk di lantai gitu? Perutku sakit ya. Aku khawatir ya kalau terjadi apa-apa sama janinku. Ya udah Bun, ayo kita periksa aja ke rumah sakit.